Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa di ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen kita. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Laskar Kristus. 2, 3, 4. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Setelah memuji Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Meskipun kami belum bisa bertemu dengan teman maupun guru kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan, bimbing kami dalam mengikuti ibadah hari ini, supaya kami dapat mengikuti semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini dimulai dari ayatnya ya. Oke, 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke anak-anak, firman Tuhan di penutupan Pekan Pendidikan Kristen ini berjudul Jadilah Seperti Yesus. Nah, anak-anak tahu siapa tokoh yang ada di samping saya? Coba sebutkan namanya. 3, 2, 1. Betul, tokoh ini adalah Iron Man. Lalu tokoh berikut ini, sebutkan namanya. 3, 2, 1. Betul, tokoh ini adalah Kapten Amerika. Lalu tokoh berikut ini, sebutkan namanya. 3, 2, 1. Thor. Betul, tokoh ini adalah Thor. Nah, kenapa anak-anak bisa mengetahui ketiga tokoh itu ya? Ya betul, ketiga tokoh itu adalah superhero yang sering kita lihat di film-film kesukaan kita. Nah, banyak dari antara kita yang menyukai superhero itu. Bahkan saking sukanya ada di antara kita yang mengkoleksi mainan yang berbentuk superhero itu. Ada pula dari antara kita yang mengoleksi pakaian, baju, mungkin aksesoris seperti topi yang memiliki gambar superhero kesayangan kita. Nah, kenapa kok orang sampai rela membeli mainan superhero seperti itu? Lalu kenapa juga orang kok mau membeli baju ataupun aksesoris yang bergambar superhero? Tentunya karena mereka suka dengan tokoh-tokoh superhero tersebut. Nah, anak-anak,
alasan kenapa kok kita bisa suka sama superhero, kita bisa suka dengan superhero. Ada 3. Yang pertama, karena superhero itu kuat. Ya, pasti superhero itu memiliki kemampuan yang tidak seperti manusia pada umumnya. Lalu, superhero itu suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, superhero itu dikenal dan diidolakan oleh banyak orang. Nah, itu adalah alasan mengapa kita menyukai superhero. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi salah seorang tokoh superhero yang dituliskan dalam Alkitab. Siapa yang tahu siapa tokoh superhero itu? Ya, betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah salah satu tokoh superhero yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab dituliskan segala macam kisah tentang Tuhan Yesus, tentang segala macam perbuatan yang dilakukannya. Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk menirunya dan melakukan hal yang sudah Dia lakukan. Bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Beliau menghormati dan mau membantu orang tuanya. Nah, di sini ditampilkan gambar ketika Tuhan Yesus membantu Bapak Yusuf ketika sedang bekerja. Nah, Bapak Yusuf yang seorang tukang kayu dibantu oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita dapat mempelajari bahwa kita dapat membantu orang tua kita. Misalnya, mama kita ketika sedang memasak, mari kita membantu. Tidak usah yang berat-berat. Kita cukup membantu mengambilkan barang yang dibutuhkan. Atau ketika ayah atau papa kita sedang mencuci kendaraan, misalnya mobil atau motor, kita dapat membantu dengan mungkin mengambilkan sabun, mengambilkan lap, atau pekerjaan lain yang bisa kita lakukan. Lanjut. Yang dilakukan Tuhan Yesus berikutnya. Nah, di gambar ini kalian tahu gambar apa? Ini adalah gambar ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pak, katanya tadi kita disuruh mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya? Tuhan Yesus kan memberi makan orang yang banyak sekali. Apakah kita harus seperti itu? Tidak, anak-anak. Kita tidak harus memberi makan orang sebanyak 5.000. Tidak. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbagi. Berbagi dari yang kita punya. Nah, misalnya ketika di rumah kita memiliki makanan dan adik kita kelaparan. Yuk mari kita berbagi dengan adik kita. Atau suatu saat kita diberi uang jajan yang lebih oleh orang tua kita. Dan adik kita ingin jajan sesuatu tetapi dia tidak punya uang. Nah, mari kita berbagi dengan cara yang seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Pak, tadi kita diminta untuk mencontoh Tuhan Yesus. Berarti apakah kita harus menyembuhkan orang yang sakit? Tidak. Kita cukup menolong orang-orang sakit yang ada di sekitar kita. Misalnya siapa? Misalnya ketika teman atau saudara kita sedang sakit, kita dapat membantu dengan cara yang sederhana. Misalnya, kita mengambilkan obat ketika mereka membutuhkannya. Kita mengambilkan air minum ketika mereka membutuhkannya. Atau ketika kita tidak bisa membantu secara langsung, kita bisa mendoakan orang yang sakit. Bisa mendoakan teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit, ataupun orang lain yang sakit. Nah, itu adalah cara di mana kita bisa mencontoh Tuhan Yesus. Nah, di masa Pepenkris dengan tema Merdeka Belajar ini, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sepertinya. Nah, setiap kita melakukan hal yang baik, kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Ketika kita menunjukkan kasih kepada orang lain, nah, itu adalah kegiatan atau suatu pekerjaan atau suatu hal yang sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga suka menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah, berarti ketika kita sudah mau berbuat kebaikan, di situ kita sudah menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, inti renungan di hari ini adalah mari menjadi seperti Yesus dengan cara berbuat baik
kepada orang lain. Nah, begitu firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, anak-anak, biasanya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka mulai minggu ini, mari kita sediakan satu tempat khusus untuk menyimpan persembahan kita. Oke, jadi setiap mengikuti ibadah, kalian masukkan persembahan di tempat itu. Nah, nanti ketika sekolah mengadakan suatu kegiatan, misalnya kegiatan bakti sosial, kalian dapat menggunakan uang persembahan kalian itu. Oke, nah berikutnya mari kita puji nama Tuhan dengan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Nah, ibadah kita sudah selesai anak-anak. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan sudah membimbing kami dalam mengikuti ibadah kami di hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat merdeka belajar dengan cara meniru apa yang Engkau lakukan. Ajari kami untuk berbuat baik supaya orang-orang di sekitar kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran kami, Tuhan sendiri yang membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Tuhan memberkati.